di sebuah desa kecil di Jawa Timur yang letaknya agak tersembunyi di balik perbukitan dan kebun-kebun bambu. Masyarakatnya masih sangat memegang teguh adat dan budaya leluhur. Salah satunya adalah tata cara mengurus jenazah. Di desa itu, kepercayaan tentang pocong bukan sekadar mitos, tapi dianggap nyata dan berbahaya jika aturan adat dilanggar. Cerita ini berasal dari penuturan warga tua desa bernama Pak Slamet, yang dulu pernah menyaksikan sendiri tragedi mengerikan yang menjadi awal mula kemunculan sosok pocong gentayangan di desanya. Kisah ini terjadi pada tahun 1987, saat kampung mereka masih belum dialiri listrik dan malam-malam begitu gelap dan mencekam. Kematian yang janggal, namanya adalah Mbah Raji, seorang lelaki tua, pendiam, dan dikenal sebagai dukun urut yang tinggal di ujung desa. Ia hidup sendiri di gubuk bambu reot dan jarang berbaur dengan warga. Beberapa orang menganggapnya memiliki ilmu hitam, namun tak ada bukti pasti. Hanya saja, anehnya, Mbah Raji tidak pernah sakit dan selalu tampak bugar, meski usianya sudah lebih dari 80 tahun. Sampai suatu hari, tiba-tiba terdengar kabar bahwa Mbah Raji meninggal dunia. Yang aneh, tidak ada satupun warga yang tahu persis kapan ia meninggal. Jenazahnya ditemukan oleh anak kecil yang sedang mencari kayu bakar. Saat ditemukan, tubuh Mbah Raji terbaring di bale-bale, matanya terbuka, dan wajahnya seolah sedang menahan amarah. Warga yang datang merasa takut. Tapi sebagai kewajiban, jenazah tetap dimandikan, dikafani, dan dimakamkan sesuai syariat. Hanya saja, karena jenazahnya ditemukan dalam kondisi membusuk, proses pemakaman dilakukan cepat-cepat. Bahkan tali pocong di atas kepala tidak sempat dilepas dengan benar. Ini adalah awal dari bencana. Teror dimulai. 3 hari setelah pemakaman, teror pertama mulai muncul. Seorang pemuda bernama Bayu sedang berjalan pulang dari sawah saat senja. Ketika melewati area makam, ia melihat sosok putih melompat-lompat di antara pepohonan. Awalnya ia mengira itu seekor kambing yang lepas. Namun saat didekati, sosok itu berhenti dan menatap langsung ke arahnya. Itu bukan kambing? Sosok itu tinggi, terbungkus kain kafan, dengan wajah membusuk dan lubang mata hitam kosong. Mulutnya terbuka, mengeluarkan suara gemeretak. Bayu langsung lari pulang tanpa menoleh ke belakang. Sejak malam itu, ia jatuh sakit dan selalu mengigau menyebut nama Mbah Raji. Warga mulai panik. Teror tidak berhenti di situ. Beberapa warga lain mengaku mendengar suara loncatan di atap rumah mereka saat malam hari. Anak-anak menangis histeris melihat sosok putih berdiri di samping ranjang mereka. Bahkan ada yang melihat pocong itu berdiri di pinggir jalan desa, memandangi rumah warga satu persatu. Permintaan dari alam kubur. Pak Slamet, sebagai tokoh tua di desa, akhirnya mencari tahu lewat mimpi. Ia melakukan puasa mutih dan sholat malam, memohon petunjuk. Pada malam ketiga, ia bermimpi didatangi sosok tua yang wajahnya penuh luka. Sosok itu berkata, "Tali kepalaku belum dilepaskan. Aku terperangkap. Aku marah." Ketika Pak Slamet terbangun, tubuhnya gemetar. Ia segera mengumpulkan para tetua desa dan membahas apa yang harus dilakukan. Dalam adat Jawa, jika tali pocong tidak dilepaskan, arwah akan terperangkap antara dunia dan akhirat menjadi pocong gentayangan. Diputuskanlah untuk membongkar makam Mbah Raji dan memastikan proses pengurusan jenazah dilakukan ulang dengan benar. Pembongkaran kubur. Pagi itu, langit mendung, udara terasa berat. 5 orang laki-laki dewasa menggali makam Mbah Raji. Ketika cangkul menyentuh papan nisan dan kain kafan mulai terlihat, bau anyir dan busuk memenuhi udara. Yang membuat semua orang ngeri adalah kain kafan Mbah Raji masih utuh. Wajahnya pun tidak membusuk seperti seharusnya. Tapi yang paling mengejutkan, tali di bagian kepala masih terikat erat. Dengan rasa takut dan berdoa tiada henti, mereka membuka tali tersebut dan memandikan ulang jenazah. Setelah itu, Mbah Raji dikafani kembali dengan tata cara yang benar dan dimakamkan ulang. Namun, semuanya belum selesai. Dendam belum padam. Malam setelah penguburan ulang, mimpi buruk kembali datang. Kali ini bukan hanya Pak Slamet, tapi banyak warga mengalami mimpi yang sama. Mbah Raji duduk di bale-bale dengan mata merah menyala, berkata, "Aku belum selesai." Teror semakin menjadi. Seorang ibu muda ditemukan pingsan dengan wajah pucat di pinggir kebun.
Ia mengaku dikejar sosok pocong yang muncul dari balik pohon pisang. Anak-anak mulai kerasukan dan berbicara dengan suara berat seperti orang tua. Darah, balas dendam. Pak Slamet akhirnya mendatangi seorang kiai dari luar desa, Kiai Mustafa, untuk meminta bantuan. Kiai itu datang dan merasakan aura yang sangat gelap menyelimuti desa. Ia berkata, "Ini bukan hanya karena tali pocong. Mbah Raji menyimpan dendam. Ia mati dengan amarah dan luka batin yang dalam." Ternyata sebelum meninggal, Mbah Raji merasa dikucilkan, dihina dan dicurigai oleh warga sebagai dukun santet. Ia meninggal tanpa ampunan, tanpa maaf, dan membawa dendam dalam hati. Ritual penebusan. Kiai Mustafa memimpin ritual tolak bala dan pengampunan arwah. Warga berkumpul di balai desa. Mereka diminta membawa bunga 7 rupa, air zam-zam, dan membacakan surat Yasin bersama-sama. Puncaknya adalah malam Jumat Kliwon. Kiai Mustafa bersama Pak Slamet dan beberapa warga melakukan ritual di makam Mbah Raji. Di tengah malam yang dingin dan sunyi, mereka membakar kemenyan dan membaca doa-doa panjang. Tiba-tiba angin berhembus sangat kencang dan terdengar jeritan panjang dari arah makam. Sosok pocong muncul, melayang, tidak meloncat. Wajahnya membusuk dengan darah hitam meleleh dari mata. Ia mengarah ke rombongan ritual, namun Kiai Mustafa segera menancapkan paku ke tanah dan mengucapkan kalimat penutup. La haula wala quwata illa billah. Sosok pocong itu menjerit, terbakar seperti asap, dan menghilang. Malam itu menjadi tenang. Tidak ada lagi suara loncatan di atap. Tidak ada lagi anak yang menangis ketakutan. Dan yang paling penting, warga sadar, dendam orang mati bisa menjadi bencana bagi yang hidup. Pesan dari kematian. Sejak kejadian itu, warga desa sangat berhati-hati dalam mengurus jenazah. Tali pocong selalu dipastikan dilepas. Mereka juga belajar untuk tidak menyimpan prasangka buruk pada orang yang berbeda. Kini, makam Mbah Raji telah diberi pagar dan batu nisan baru. Setiap malam Jumat Kliwon, warga meletakkan bunga di sana. Bukan karena takut, tapi sebagai bentuk permintaan maaf yang terlambat. Namun, sebagian warga tua percaya, jika malam terlalu gelap dan angin berhembus dingin dari arah kuburan, kadang masih terdengar suara duk, duk, duk. Seperti suara pocong yang masih meloncat mencari keadilan yang tak pernah ia dapat semasa hidup.